Mulai musim ini, UEFA secara resmi menghapus aturan away goals dari semua kompetisi yang berada dalam naungannya. Tapi, sebenarnya apa sih away goals itu? Kenapa aturan itu ada dan sejak kapan digunakan? Yang terpenting, kenapa UEFA mutusin buat ngehapus aturan away goals? Nah, di Rules and Culture kali ini, aku bakal ngejawab semua pertanyaan tadi dan juga ngejelasin alasan dibalik penghapusan aturan ini. Jadi, tonton terus ya sampai selesai. Ketika sebuah pertandingan berakhir imbang, maka ada 3 hal yang dapat dilakukan atau dilihat untuk menentukan pemenangnya. Extra time, adu penalti, atau away goals. Biasanya, extra time dan adu penalti tidak dapat dipisahkan. Ketika skor masih imbang di akhir extra time, maka adu penalti akan dilakukan. Lalu, kapan away goals akan digunakan? Hal tersebut akan digunakan ketika sebuah pertandingan dilakukan dalam format 2 leg, kandang, dan tandang. Pada dasarnya, ketika pertandingan berakhir imbang dan aturan ini berlaku, tim manapun yang berhasil mencetak gol lebih banyak di kandang lawan akan memenangkan pertandingan. Aturan ini pertama kali digunakan ketika Dukla Prague melawan Budapest Honvéd pada babak 16 besar European Cup Winners' Cup musim 1965-1966. Pada leg pertama yang dilangsungkan di kandang Dukla Prague, pertandingan berakhir dengan skor 2-3. Lalu, di leg kedua, giliran Budapest Honvéd yang harus kalah dengan skor 1-2. Total agregat pertandingan tersebut adalah 4 sama. Akan tetapi, Budapest Honvéd berhak melaju ke babak berikutnya karena mereka berhasil mencetak lebih banyak away goals. Dukla Prague hanya mampu mencetak 2 gol, sementara Budapest Honvéd berhasil mencetak 3 gol. Tapi kenapa sih aturan ini tuh dibikin? Tujuannya ada 2. Yang pertama itu buat ngehindarin kemungkinan adanya tiebreaker atau pertandingan ketiga di tempat netral. Yang kedua, dengan adanya aturan ini diharapkan tim yang sedang bertandang atau away bisa bermain lebih menyerang. Terus pelaksanaannya gimana? Sesuai tujuannya kah? Nah, ini nih yang selalu jadi bahan perdebatan. Buat tujuan yang pertama kayaknya sih tepat ya. Tapi kalau yang kedua, faktanya pada 12 musim sebelum aturan away goals diperkenalkan, tim tandang gagal mencetak gol di 33% pertandingan. Lalu, pada 12 musim setelahnya, tim tandang gagal mencetak gol di 45% pertandingan. Loh, kok persentasenya malah naik? Emang sih, ada banyak faktor di sebuah pertandingan sepak bola. Tapi karena gol tandang punya nilai lebih, maka jadi tim kandang yang mainnya bertahan. Mereka jadi nggak mau kebobolan gol tandang, jadi ya sama aja. Tapi selain 2 hal tadi, ada hal lain yang bikin aturan ini jadi masuk akal. Dulu, main tandang biasanya bukanlah sebuah pengalaman yang menyenangkan. Para pemain bakal kecapean di jalan, belum lagi kalau kondisi kotanya yang nggak kondusif. Kalau melihat alasan itu, jadi masuk akal sih kenapa dulu aturan away goals muncul. Tapi sekarang, masih relevan nggak sih aturan itu? Kalau menurutku sih, udah enggak ya. Soalnya main tandang di era modern ini beda banget dibanding dulu. Jauh lebih aman dan nyaman. Sekarang hampir setiap tim punya atau bisa sewa pesawat buat timnya. Ya, minimal mereka punya bis yang nyaman lah. Nggak kayak dulu. Pada 2018, The Times sempat bikin penelitian tentang seberapa relevankah aturan ini di era sekarang. Penelitian itu nyebutin kalau sampai tahun 1980, tim kandang di kompetisi UEFA punya keuntungan 1,06 gol per pertandingan. Di tahun 2000, keuntungan itu turun jadi 0,77 dan pada tahun 2018, tim kandang cuma punya keuntungan 0,51 gol per pertandingan. Itu berarti pertandingan tandang emang udah beda, nggak sesulit dulu. Terus, gimana sikap UEFA? Per tanggal 24 Juni 2021, UEFA mutusin buat ngehapus aturan itu dari semua kompetisi mereka. Alexander Severin, Presiden UEFA, bilang kalau aturan itu malah kontraproduktif dari tujuan awal. Tim tuan rumah malah jadi takut nyerang, terutama di leg pertama. Mereka nggak mau lawan dapat keuntungan dengan nyetak gol tandang. Terus, dia juga bilang kalau banyak yang bilang itu nggak adil, terutama di babak extra time. Soalnya setiap 1 gol yang dicetak tim tandang, tim tuan rumah harus nyetak 2 gol. Terus Severin juga setuju kalau sekarang keuntungan main di kandang itu udah gak sebesar dulu. Itulah kenapa dia dan timnya mutusin buat ngehapus aturan away goals terhitung mulai musim 2021-2022 ini.
Kita bakal pertama kali ngerasain hilangnya aturan ini di babak 16 besar Liga Champions besok. Jadi, menurutmu penghapusan aturan away goals ini bakal bikin pertandingan lebih seru atau malah jadi tambah ngebosen ini? Tulis dong di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like dan subscribe Garis Tengah Football biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. See you!